Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wonten kalatah milaranan ingkang senantiasa kaula taklimi fatwa-fatwanipun dumateng sahibul tempat Pak Andi sekeluarga yang insyaallah senantiasa dimuliakan kalian Allah. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, fa insyaallah juga akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah, fa insyaallah. Yang pertama, ugi utama, monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena di kesempatan sore hari ini Allah anugerahkan, Allah curahkan nikmatnya yang begitu luar biasa, yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan penuh dengan kebahagiaan. Kata Allah di dalam Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan mohonkan ampun kepada Allah atas setiap kesalahan-kesalahan kita dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan curahkan hujan yang lebat, Allah akan turunkan hujan yang deras. Maka mudah-mudahan harapan kita sebagai seorang mukmin, manakala memandang suatu nikmat Allah dalam bentuk hujan, maka mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dengan niatan mencari ilmu senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah, serta kita yang mencari ilmu ini sebagaimana kita meneladani, sebagaimana kita mengikuti uswahnya Rasulullah yang senantiasa bersemangat mencari ilmu, maka mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita, berangkatnya kita dari rumah menuju majelis ilmu dicatat oleh Allah sebagai amalan yang makbulan di dunia hadzal akhirah. Amin. Ibu bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita di kesempatan sore hari ini insyaallah akan mengaji kitab Al-Hikam, yakni kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, yakni sebuah kitab sebagai tangga untuk kemudian senantiasa istiqomah berada di dekatnya, istiqomah untuk mengenalnya, dan istiqomah untuk memandang kasih sayangnya. Maka marilah kita kirimkan doa beberapa ahli kubur kita semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, Al-Fatihah yang kita khususkan, menjadi sebab Allah muliakan ahli kubur kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وآله وأزواجه وأولاده وذريته شاور لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسيدنا كل خير رشيد وتابعين من التابعين من الأولياء والشهداء والصالحين والمؤمنين وسلسل إلى قريب من صفات سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. خصوصا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى قريب sifat orang-orang sing kalbakali tentu milaran khususan ila qaridan sifat seluruh ahli kubur yang hadir di tempat ini, wabil khusus Bapak Haji Ali Mahfud, almarhum Ibu Haja Siti Aminah, almarhumah Ibu Ani Marmawati, almarhum Bapak Suraji, almarhum Haji Yahya Sulaiman, almarhum anak Ahmad Nur Salim, dan seluruh ahli kubur kita semuanya yang tidak tertuliskan di sini yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan suara ini, yang menyimak pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan atas wasilah doa Al-Fatihah kita semuanya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Allah karuniakan lapang kuburnya, terang barzahnya, dan Allah jadikan taman-taman surga untuknya. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa berkumpul kembali bersama mereka di surga dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dikurniai Islam hadir di dalam syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah karuniakan banyak umur, kesehatan, kemuliaan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang salih dan salihah, dijauhkan dari bala musibah mara bahayanya, didekatkan Makkah dan Madinahnya dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali dengan zikir al-Malikul terlebih dahulu. La ilaha illallah al-Malikul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wabil Amin. La ilaha illallah al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul
as-sadiqul wa'dil amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah mukadimah sudah kita lalui dan insyaallah kita masuk pada materi inti. Mengapa kita harus mencari ilmu? Pertanyaan yang besar. Allah menerangkan di dalam Quran surat Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kemudian berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan untuk apa kemudian kita memiliki ilmu itu? Sederhana, yakni untuk membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Dan motivasi mencari ilmu salah satunya adalah janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, barang siapa salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang berusaha untuk mencari ilmu dengan penuh kesungguhan. Terlebih di sore hari ini Allah turunkan hujan untuk menguji siapakah hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Apakah kemudian ketika hujan berganti niatnya? Apakah ketika kemudian turun hujan berganti semangatnya? Maka insya Allah kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan adalah hamba-hamba Allah yang dipilih olehnya, sehingga kita senantiasa diizinkan dan dipantaskan merasakan nikmatnya iman kepadanya. Maka janji Rasulullah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka itu adalah mengingatkan sebagai pengantar, surga itu bukanlah hanya ada di akhirat, tetapi surga itu juga ada di dunia. Kapan kita merasakan tinggal di surga? Maka tatkala kita bahagia, tatkala kita itu tenang, tatkala kita itu senang, tatkala kita selalu merasa cukup akan segala pemberiannya. Dan insya Allah ketika tenang, ketika bahagia, ketika senantiasa merasa cukup kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatunya tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada hal yang salah, tidak ada hal yang keliru, tidak ada hal yang kemudian salah sasaran, tidak ada hal yang kemudian terlambat, tidak ada hal yang kemudian tidak benar jika sudut pandangnya diletakkan kepada Allah. Lalu bagaimana menyikapi pola pikir yang seperti ini, memahami kondisi yang seperti ini? Sederhananya Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, manakala dalam satu kisah, dalam satu cerita, kita ini misalkan adalah seorang pengembara, kita ini adalah seorang musafir. Katakanlah beberapa orang yang ada di tempat ini, kita jalan-jalan kemudian ke hutan. Singkat kata, ketika di tengah hutan, maka kemudian kita pun tersesat. Kita mencari jalan keluar ke sana kemari, tidak mendapatkan jalan yang benar. Hingga akhirnya matahari pun mulai terbenam dan kemudian malam pun mulai menghampiri kita. Maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk mencari tempat istirahat sementara waktu. Karena ketika dalam kondisi gelap, tidak ada cahaya yang menerangi, tidak ada petunjuk untuk kita lalui, maka kita mencari tempat untuk sementara waktu. Maka kita pun menyepakati, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kita cari tempat yang kemudian bisa digunakan untuk istirahat. Singkat kata, terlihatlah sebuah rumah yang kecil, tetapi menyorotkan cahaya yang penuh kehangatan dari dalam rumah itu. Kita pun berusaha mendekat, bersama-sama mendekati rumah itu. Pertanyaan pertama untuk panjenengan, kira-kira ketika kita mau masuk ke rumah itu, apa adabnya sebagai seorang tamu ketika ingin memasuki rumah? Mengucap salam. Selain mengucap salam, ketuk pintu. Selain ketuk pintu dan mengucap salam, ada pertanyaan apa kira-kira yang biasanya kita lontarkan kalau kita ingin tahu di dalam ada siapa? Apakah ada orang di dalam? Ada siapa di dalam? Maka jika kemudian sang pemilik rumah pun menjawab,
di dalam ada kursi, di dalam ada meja, di dalam ada lemari. Ngapunten, penting atau tidak jawaban itu? Tidak penting. Maka mengapa jawaban itu tidak penting? Jawabannya adalah karena itu semuanya adalah yang diciptakan. Tetapi yang lebih penting daripada yang diciptakan adalah yang menciptakan. Jika cukup di dalam dijawab, di dalam ada saya, maka itu sempurna jawabannya. Ada saya pemilik rumah, siapa itu yang di luar? Tapi jika kemudian sang pemilik mengatakan di dalam ada meja, ada kursi, ada almari, maka itu menjadi jawaban yang tidak penting. Alasannya karena itu semuanya adalah yang diciptakan. Siapa yang lebih penting? Yang menciptakan. Maka pertanyaan saya, di musola ini ada siapa? Ada siapa? Ada saudara-saudara. Maka pertanyaan saya, kita ini yang menciptakan atau yang diciptakan? Yang diciptakan. Maka jawaban di dalam ada Ustaz, di dalam ada saudara-saudara. Jawaban itu penting atau tidak? Tidak penting. Maka ilmu tauhid pada dasarnya adalah ilmu mendudukkan, meletakkan, memisahkan, dan menyadarkan siapakah kemudian yang menciptakan dan siapakah yang kemudian yang diciptakan. Orang-orang yang salih, orang-orang yang mempelajari suluk, orang-orang yang kemudian berjalan di dalam jembatan kerinduan dan cintanya kepada Allah sebagaimana yang dipisahkan oleh Jalaluddin Rumi, maka orang-orang itu senantiasa melihat siapapun, maka Allah ada di sana. Melihat tempat manapun, maka ada Allah di sana. Maka jikalau seorang guru, di sini ada Bu Yayu, lalu kemudian mengawasi ujian murid-muridnya, maka pertanyaan sederhana ketika itu ulangan, ketika itu ujian, dengan tatapan mata beliau yang tajam, maka sang murid tidak akan berani mencontek kecuali diizinkan sama Bu Yayu. Wis gak apa-apa, wis juntuh, gak apa-apa, pokoknya rame-rame. Tetapi Bu Yayu tidaklah demikian. Beliau mengawasi sopo sing arep nyoto delon. Siapa yang pakai nyontek, silakan dilihat. Maka tatapan tajamnya Bu Yayu dengan tatapan tajamnya Allah, kira-kira Bapak Ibu semuanya siapa yang lebih tajam? Allah. Maka orang-orang yang berusaha untuk senantiasa memandangkan, bertawajuh, meluruskan pandangannya kepada Allah, maka dia akan senantiasa merasakan dan menyadari dimanapun berada ada Allah di sana. Dan sikap yang terbaik bagi seorang hamba ketika merasa sedang diawasi oleh Allah, maka sebagaimana sikap yang terbaik seorang murid ketika diawasi oleh gurunya tatkala ujian. Hidup ini ujian, hidup ini perjalanan. Maka bersyukurlah, berbahagialah yang sore hari ini diringankan kakinya melangkah ke tempat ini. Bukan satu kebetulan, banyak orang yang lalu lalang di depan mushola ini, tapi Allah tidak pilih untuk hadir di tempat ini. Maka kenapa kita yang dipilih tentu bukan sesuatu yang kebetulan. Hadirin semuanya dimuliakan oleh Allah. Pasti ada maksud, ada keinginan Allah untuk kemudian meletakkan hati, jiwa, dan raga kita di tempat ini. Maka mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangkan, Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa meletakkan cintanya, meletakkan mahabbahnya, meletakkan kerinduannya, maka dia tidak akan pernah melupakan kepada siapa yang dicintainya. Bahkan dalam satu keterangan, orang yang cerdas adalah orang yang merindukan kepulangannya. Seenak apapun kita di mushola ini, begitu waktunya sudah habis, kita pasti akan pulang. Makanya kalau panjenengan bertanya, ini nanti selesainya kapan Ustaz? Cerdas panjenengan. Belum dimulai sudah tanya kapan selesainya. Dan itu menunjukkan kecerdasan. Tetapi kalimat lanjutannya adalah, sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang merindukan kepulangannya. Tetapi tatkala dia mau pulang, ada rasa khawatir, ada rasa marah, ada rasa gelisah, ada rasa tidak suka dalam hatinya, maka boleh jadi dia sedang ada masalah dengan yang menunggu di rumah. Rasa-rasa nggak boleh ketemu ibu man, sumpah kalau dalam orang. Maka pasti ada
masalah. Tapi ketika tidak ada masalah, maka kita pasti akan senantiasa merindukan kepulangan kita, dan boleh jadi akan kita bawakan bekal yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana dalam hidup ini, masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya diterangkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna 'an hadza ghafilin. Yang artinya masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah ayat yang keren, ayat yang penting untuk kemudian mengingatkan untuk apa kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini, untuk mengingatkan tujuan awal kita diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk apa. Maka diterangkan di sana, dan ingatlah kata pertama, wa idh akhadha rabbuka, kepada Allah. Ingatlah kepada Allah tatkala Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita pun semuanya menjawab, betul ya Rabb, bahwa Engkaulah Tuhan kami, dan kami berjanji dan bersaksi kepadamu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Makna dari ayat ini sederhananya adalah ingin menunjukkan bahwa hadirnya kita di tempat ini adalah dalam rangka untuk mengingat kembali, untuk mengingat bahwa kita dulu semuanya pernah bersaksi kepada Allah. Siapakah Tuhan kita? Maka kita semuanya menjawab dalam satu alam di alam ruh, maka kita semuanya menjawab yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa kemudian dalam perjalanan ada orang yang berbeda agama? Kenapa dalam perjalanan ada orang yang imannya tinggi, ada orang yang imannya tidak tinggi? Kenapa dalam perjalanan ada orang yang semangat ibadahnya, ada orang yang semangat berbuat dosanya? Maka tidak lain tidak bukan adalah karena diri mereka sendiri. Bukan karena kemudian Allah yang menjadikan mereka kemudian tersesat, tidak. Tetapi mereka lah yang memilih jalan mereka sendiri, sehingga mereka tidak berada di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, secara Jawa, kalau dalam bahasa Jawa ngaji seperti ini namanya adalah ngaji sangkan separaning dumadi, mengingat kembali asal muasal kita ini datang dari mana, dan kita saat ini sedang apa, dan setelah ini kita mau kemana. 3 pertanyaan ini yang insya Allah dalam setiap hiruk pikuk aktivitas kita, dalam setiap aktivitas yang kemudian kita jalani di tiap harinya, yang kadang nyun sewu kita lelah, yang kadang nyun sewu kita capek, yang kadang nyun sewu kita kemudian merasa putus asa. Maka perlu seseorang untuk kemudian mengingat kembali, sebagaimana jika saat ini kita sedang berselisih pandang dengan pasangan, maka insya Allah ketika mau mengingat kembali dulunya, mengingat kembali masa-masa dekatnya, ketika mengingat kembali masa-masa kirim surat menyuratnya, ketika dulu mengingat mengucapkan kalimat cintanya, maka insya Allah ini akan menjadi satu pembeda dalam kehidupan kita. Maka manusia perlu mengingat kembali itu semuanya. Karena apa? Ketika seseorang mengingat kembali itu semuanya, sesungguhnya Allah akan menghadirkan mukasyafah, Allah akan menghadirkan petunjuk, Allah akan menghadirkan sebuah kenangan-kenangan yang kemudian menjadi sebab atas tenangnya diri ini, akan menjadi sebab bahwa ya Rabb, dulu Engkau memang pernah mempertemukan, dan jika saat ini hamba Engkau perselisihkan, pasti ada sesuatu yang kemudian menjadi catatan, pasti kemudian ada sesuatu yang menjadi pelajaran. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk memiliki rasa cinta itu, menjaga rasa cinta itu hingga ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pasal yang pertama baru masuk intinya, tadi muqaddimahnya panjang. Dalam satu pasal kitab Al-Hikam ini diterangkan min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri
pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan dirinya terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi sesuatu kesalahan atau dosa padanya. Apa kesimpulannya? Sederhananya begini, Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah. Salah satu tanda bahwa seseorang itu kemudian bersandar kepada dirinya, bersandar kepada amal usahanya, maka ciri-cirinya adalah berkurangnya pengharapan dirinya terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Apa maksudnya? Ketika kita keluar dari rumah sore ini, mungkin di antara kita mungkin ada yang betul-betul meminta kepada Allah atas segala perlindungan dan pertolongannya. Ada juga yang kemudian mengimbau kepada Allah, ya Rabb, hamba mau hadir di majelis ilmu, boleh ya Allah. Ya Allah, jika Engkau ridho, maka mudahkan langkah hamba hadir di majelis ilmu. Ada orang yang kemudian menggunakan akalnya, oh hari ini ada undangan pengajian, oh di musola ini, ya sudah saya mumpung kosong daripada nggak ada aktivitas, maka saya berangkat. Ada juga yang kemudian antara terpaksa dan dipaksa tidak ada bedanya. Pokoknya melok wis pokoknya, ketemu wis pokoknya. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tandanya ketika kita kemudian tidak berharap kepada Allah adalah itu semuanya. Mengandalkan sehatnya kaki, mengandalkan adanya kendaraan, mengandalkan adanya keadaan yang enak dan mendukung, katakanlah cuaca dan suasananya mendukung. Tapi ketika kemudian kita berpengharapan kepada Allah, maka kalimatnya yang saya sampaikan tadi, ya Rabb, setelah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba boleh ya Allah pinjam kaki ini menuju majelis ilmu. Ya Allah, hamba boleh ya Allah hamba bawa tubuh ini ke majelis ilmu. Dan jika Engkau ridha ya Allah, hamba berangkat. Tapi ketika Engkau tidak ridha hamba berangkat, ya Allah berikan hamba petunjuknya. Maka masing-masing di antara kita akan menemukan sebuah mukasyafah, sebuah pandangan keteduhan, sebuah pandangan penuh kasih sayang, yang mana kalau itu kemudian biasa kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi yang senantiasa meletakkan segala sesuatunya pada sisi Allahnya semata. Dan ketika tidak berhasil, maka kalimatnya adalah terserah Allah. Apapun yang kemudian saya usahakan, apapun yang kemudian saya ikhtiarkan, maka itu tidak lebih kemudian sebagai satu bentuk usaha dan ikhtiar sebagai dohirnya makhluk. Perkara hasil adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Ucapannya siapa ini? Ini adalah ucapannya Qarun, yang mana ketika dia diberikan oleh Allah dari sisi kekayaan yang begitu luar biasa, maka dia merupakan nikmat-nikmat pemberian dari Allah. Dan ingat, ini tidak hanya terjadi pada Qarun, Bapak Ibu. Mari kita lihat diri kita. Kita ini ngapunten, ketika mendapati musibah, ketika mendapati ujian, maka rasanya dengan Allah itu dekat banget. Tapi ketika kemudian mendapatkan nikmatan, rasanya lupa. Ketika mendapatkan kebahagiaan, rasanya lalai. Dan ketika itu kemudian terjadi, maka itu kodratnya makhluk. Ketika itu kemudian terjadi, maka itulah bawaan dan jatahnya makhluk. Ketika dapat nikmat, dia kemudian bahagia. Tapi ketika dapat musibah, kemudian dia bersedih. Dan ketika dapat nikmat, dia melupakan kepada siapa yang memberi. Tapi ketika mendapati musibah, maka dia pun menyandarkan, ya Allah, wahai ya Allah, wahai ya Allah, kenapa saya? Dan Allah pun menjawab, wahai kenapa tidak? Jika Rasulullah saja diuji, orang yang maksum, orang yang dicintai, orang yang dimuliakan, sedangkan kita ini siapa? Dibanding Rasulullah sangat jauh. Maka kalau Rasulullah saja diuji, maka kita pun pantas mendapatkan jatah ujian itu. Yang insya Allah kalau dalam bahasa pendidikan, dengan ujian, maka insya Allah naik levelnya, dengan ujian naik kelasnya, dengan ujian naik semesternya. Dan ketika tidak mau ikut ujian, maka tidak akan mendapatkan kenaikan itu. Dan kemudian ucapan ini pun terjadi pada sisinya setan.
Ketika setan disuruh bersujud kepada Nabi Adam, kalimatnya setan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka mari kita diagnosa diri kita. Ketika memandang makhluk yang lain, lalu memandang dengan kerendahan, dan Nabi pun juga menguatkan, barang siapa di antara kita yang kemudian pandangan hatinya sampai pada pandangan matanya, kemudian dia merendahkan orang yang dilihatnya, maka mata itu tidak akan pernah diizinkan memandang wajah Rasul. Mata itu tidak akan diizinkan untuk memandang wajah kekasihnya. Karena apa? Nabi tidak menyukai orang-orang yang merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Dan perkara-perkara itu Allah sudah mengingatkan, baik pada diri manusia bernama Qarun maupun pada sisi makhluk yang lain bernama setan atau iblis. Maka ketika itu kemudian dipahami, Allah menguatkan kembali dalam Quran surat Yunus ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang kemudian kamu kumpulkan sendiri. Apa maknanya, apa maksudnya? Jika kita merasakan karunia Allah dan kita bergembira, maknanya adalah karunia Allah, Bapak Ibu, tidak kemudian terikat, tidak kemudian dipengaruhi, tidak kemudian disebabkan dan ditunjukkan oleh sebuah keadaan, yang mana kalau kemudian memandang itu musibah sebagai karunia Allah, maka itu tetap sesuatu yang membahagiakan. Manakala mendapatkan kenikmatan dan itu dipandang dari sisi Allah, karunia Allah, maka itu pun juga satu kenikmatan. Tapi ketika kemudian kita terikat kepada keadaan, maka level kita, ya seperti itulah. Jika dapat nikmat kita tertawa bahagia, meskipun ucapannya syukur alhamdulillah, tetapi di dalam pasal ini diterangkan, janganlah engkau berbahagia karena wujudnya, tapi karena engkau bergembira karena Allah masih memberikan perhatiannya kepada diri kita. Meskipun wujudnya itu makanan yang kecil, meskipun itu wujudnya makanan yang murah, tetapi Allah yang mengirimkan kepada kita. Katakanlah ada nasi goreng, maka kita tidak perlu menggoreng. Ada orang yang kemudian menanam padinya, ada orang yang kemudian memupuknya, ada orang yang kemudian memanennya, sampai akhirnya datanglah nasi itu kemudian ke toko-toko sembako. Sampai di sana kemudian dibeli oleh tukang nasi gorengnya. Dan kita tidak perlu mengikuti proses itu. Sampai akhirnya digorengnya, diberikan bumbu-bumbunya, dan si penjual nasi gorengnya tidak perlu sibuk untuk menanam tanaman-tanaman untuk bumbunya. Sebagaimana diri kita yang memakan nasi goreng itu tidak perlu disibukkan dengan itu semuanya. Begitu datang nasi goreng, maka inilah karunia dari sisi Allah yang begitu luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa mampu dan istiqomah menjaga, merasakan karunia rahmat dari Allah. Dan jangan sampai hati kita terikat kepada satu wujud bendanya. Karena ketika kita terikat oleh wujud bendanya, kita akan lelah. Ketika wujudnya sedikit, kita kemudian kecewa. Ketika wujudnya banyak, kita pun akhirnya lupa kapan bersyukurnya kita kepada Allah. Maka na'udzubillahi min dzalik, semoga kita semuanya senantiasa mampu merasakan karunia dan rahmat Allah yang senantiasa dihadirkan di setiap saatnya, di setiap waktunya, dan semuanya itu adalah dalam rangka agar kita semakin bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira insya Allah itu pengantar kita ngaji perdana di kesempatan sore hari ini. Ada kesimpulan yang perlu dititipkan atas diri kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama, mari kita senantiasa mengingat kembali bahwa kita pernah di satu alam, yakni alam ruh, dan kita pernah bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah itu. Dan yang kedua, mari kemudian kita berusaha untuk senantiasa melembutkan hati kita, memandang orang lain, memandang makhluk lain penuh dengan kemuliaan, kebaikan, dan penuh dengan segala fasilitas keindahan yang bermanfaat untuk diri kita. Dan kemudian mari yang ketiga, sejauh apapun kita melangkah,
sebahagia apapun kita di tempat ini, pada akhirnya kita akan pulang kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia ini sementara. Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat, tiap-tiap makhluk memiliki batas waktu. Dan ketika sudah datang waktunya, maka tidak ada yang dapat memajukan maupun memundurkan sedetik pun. Saya kira insya Allah itu mudah-mudahan Allah ridho menitipkan ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Dan setiap ilmu menjadi amal ibadah yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dan amal ibadah ini senantiasa mengalir pahalanya untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, bagi yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan mereka semuanya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh wa ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.